Pada kesempatan kali ini, kenapa kami hadirkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tidak lain adalah untuk merefresh kembali, merefresh nilai-nilai daripada Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai detik kemarin pun banyak sekali para pemerintah daerah di luar Jogja itu pada berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk belajar bagaimana sistem dari Sinau Pancasila ini, bagaimana membumikan lagi Pancasila ini di masyarakat kita, bagi rekan-rekan remaja kita. Mereka ingin belajar bagaimana daripada nilai Pancasila itu bisa hadir kembali di masyarakat. Pada itu dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada pagi hari ini resmi dibuka. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya ulangi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga berkah rezeki dan kesehatan selalu menyertai kita. Terlebih dahulu untuk kita semuanya. Untuk memilih satu, memilih kafe yang pas, tiga, di Permendagri nomor 71 tahun 2012 untuk ikut serta sebagai bagian dari pemerintahan daerah ya, untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang di situ akan mendorong peningkatan pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini juga didorong adalah upaya ataupun keinginan kita untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk, terutama di daerah Yogyakarta, bagi menjadi 3 pola yang disebut di sini. Satu yaitu pendidikan formal, ya, itu di situ ada di pasal 10 yaitu pendidikan formal, jadi masuk di sekolah-sekolah. Kemudian pendidikan yang disebut dengan non formal, yaitu seperti yang kita lakukan ini, kalau kita boleh golongkan ini termasuk non formal karena di situ ada kegiatan seminar, ada kegiatan biptek, sarasihan dan sebagainya. Jadi sudah ada di situ, ada di perdanya pasal 11, sehingga di sini bisa menyasar kepada berbagai macam segmen masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan informal. Nah, ini yang juga menjadi satu nafas yang sangat penting ya, bagaimana dari perda ini pun kita juga menginginkan ya, sampai di keluarga dan di lingkungan masyarakat itu juga ada aktivitas untuk pendidikan kepada masyarakat yang ada di sini. Forum-forum yang ada ini nanti perlu ada penyempurnaan, ini juga nanti akan jadi evaluasi bagi kami untuk apa? Untuk bagaimana kita ingin memang kegiatan Sinau Pancasila ini betul-betul efektif, bisa membuka semangat masyarakat daerah seperti Jakarta khususnya untuk betul-betul kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita di dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, termasuk juga tadi dalam berkeluarga juga. Teman-teman, kenapa sih sempat bertanya, sempat wondering nggak sih kenapa kok saya itu diajak ke sini sekarang? Baik, kenapa teman-teman ada di sini saat ini? Karena memang ternyata data itu menunjukkan tahun 2020
itu generasi milenial itu 34% di Indonesia penduduknya itu ditempati oleh teman-teman ini sekarang. Dan untuk masa yang akan datang, teman-teman itu loh yang nanti akan menjadi pengambil keputusan. Kalau misalnya kita bicara tentang negara-negara yang sekarang ini sudah tidak ada, kedepannya Indonesia itu masih ada atau tidak? Indonesia itu nanti akan seperti apa? Itu sudah bukan tergantung lagi pada zaman-zaman kami. It's in your hand, guys. It's in your hand, gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan, kemudian bisa dilaksanakan, bisa diamalkan, itu nanti akan sangat tergantung pada bagaimana kita melihat memandang Indonesia ini sebagai negara yang memang penuh keberagaman. Indonesia ini harus punya nilai-nilai yang sama, sehingga itu harus menjadi pemersatu bahwa apapun yang membedakan kita, ada nilai yang sama yang kita pegang. Gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita ini supaya tetap kepersatuan itu bisa dijaga? Maka kita masuk ke dalam lingkaran pengaruh. Keberadaan teman-teman saat ini ada di sini, gitu ya, itu sebenarnya teman-teman sudah menjadi lingkaran yang influence. Nah, Pancasila ini harus menjadi nilai, harus menjadi dasar yang nanti akan menjadi pemersatu dari Indonesia yang dengan berbeda-beda ini. Apa sih yang bisa saya lakukan? Tantangan apa yang dihadapi teman-teman? Kita perlu menengok bagaimana sejarah Pancasila dirumuskan. Pancasila itu, teman-teman semua, dirumuskan dalam waktu singkat sebenarnya. Dia didasarkan pada sebuah pidato tanggal 1 Juni 1945. Ada pidato terakhir oleh Bung Karno yang menyebut 5 prinsip dasar. Itu yang kemudian diolah oleh Panitia 9 selesai tanggal 21 Juni, lalu ditandatangani bersama tanggal 22 Juni menjadi Piagam Jakarta. Semangat Bung Karno ketika menyampaikan pidato 1 Juni itu sebenarnya mengambil isme-isme, paham-paham yang bertentangan. Coba kalau teman-teman perhatikan, paham yang diangkat Bung Karno itu bergerak mulai dari yang sangat individualis kemudian yang sangat komunitaris, mulai dari yang sangat nasionalistik menjadi sangat internasionalistik. Ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu humanisme yang sangat individu. Basisnya adalah individu, bahwa semua individu harus bahagia. Tapi ada sosialisme yang diambil oleh Bung Karno yang berbicara soal kebahagiaan kolektif. Ada persatuan Indonesia, ada nasionalisme yang sedang kuat waktu itu. Bayangkan ya, Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila adalah dasar yang dinamis. Karena itu kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebuah dogma yang statis, karena ini dasar yang dinamis. Jadi Pancasila adalah ideologi konsensus. Esensinya Pancasila itu adalah konsensus. Kalau kita memegang Pancasila tapi kita gunakan untuk alasan berantem dengan pihak lain, kita tidak Pancasilais. Kalau kita gunakan Pancasila untuk mengatakan ini tidak Pancasilais, ini tidak boleh hidup di bumi pertiwi dan seterusnya, kita tidak Pancasilais. Karena Pancasilais itu adalah orang yang selalu mencari konsensus ketika muncul perbedaan. Jadi selalu ada yang meronta-ronta ingin melepaskan diri dari mimpi keindonesiaan itu. Nah, Pancasila itu teman-teman semua adalah simbol paling sakral dari mimpi keindonesiaan. Dan Pancasila baru bisa berfungsi seperti itu kalau kita kembalikan kepada tadi asbabun wurud sebagai konsensus kebangsaan.